Di muka pom bensin nah. Di muka pesantren. Sebuah mobil minibus putih terbakar di ruas Jalan Pelai Hari, Takisung, tepatnya di kawasan RT 9 Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung. Mobil yang terbakar tersebut baru saja keluar dari SPBU. Sempat terdengar 2 kali ledakan, saksi mata sempat melihat pula supir sekaligus pemilik mobil keluar dari dalam mobil dan menjauh dari kobaran api. Warga yang melihat kejadian langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Namun karena jaraknya cukup jauh, petugas pemadam kebakaran hanya sempat melakukan pendinginan. Kira kan bunyi ledakan ban mobil pecah biasanya. Habis itu ada yang teriak-teriak, api-api. Lari ulun, udah melihat masih di udah mobil orang yang supirnya tadi buka pintu mobil langsung beliau lari. Habis itu apinya ada ledakan lagi yang kedua, baru membesar apinya. Panik kan ulun, jadi langsung telepon pemadam kebakaran karena dekat kabel listrik. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya mobil yang baru keluar dari SPBU tersebut. Sementara mobil yang terbakar langsung dievakuasi kerabat pemilik mobil. Dari Pelai Hari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Masih terus dalami kasus pembunuhan berantai, termasuk kemungkinan masih ada korban lainnya. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah minibus terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di ruas tol Sediatmo kilometer 23, Penjaringan, Jakarta. Akibat peristiwa itu mobil terbakar hingga pengemudinya tewas ikut terbakar. Bersama saya Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah minibus ludes terbakar usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di ruas tol Sediatamo kilometer 23 Penjaring, Jakarta Utara pada dini hari tadi. Peristiwa ini bermula saat pengemudi minibus kehilangan kendali saat berkendara hingga menabrak bagian belakang truk kontainer yang melaju di depannya. Setelah menabrak truk bermuatan sasak, minibus tersebut mengeluarkan percikan api hingga membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Akibat kejadian tersebut, satu penumpang yang berada di dalamnya tak bisa menyelamatkan diri dan tewas ikut terbakar. Itu bagaimana? Ngebut kenceng itu. Ngebut. Kalau nggak kenceng mobil ternyata nggak mungkin goyang ditabrak di belakang. Sehabis nabrak mobil itu langsung gimana bang? Habis nabrak kita minggir. Nggak tahu mobil itu nempel ngikutin. Ada di belakang. Terus? Nggak lama ada ledakan. Ya udah terus nyala. Terus kebakar mobilnya? Kebakar. Di dalam mobil itu ada berapa orang? Kurang tahu. Satu kalau nggak salah. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Sementara kasus ini kini ditangani oleh petugas kepolisian patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya dan Jasa Marga. Dari Jakarta, Rizky Valupi, iNews melaporkan. Sebuah pick-up bermuatan besi tua terjun ke sungai di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Diduga muatan mobil overkapasitas sehingga tidak mampu menanjak saat akan turun dari rakit. Inilah detik-detik sebuah mobil pick-up bermuatan besi tua seberat 2 ton terjun ke sungai Konawe di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Sabtu pagi. Beruntung saat kejadian, sopir mobil dan pemilik rakit dapat menyelamatkan diri. Diduga akibat muatan kendaraan yang overkapasitas, sehingga mobil tak mampu menanjak saat keluar dari pincara. Saat ini aparat kepolisian Polres Konawe dibantu warga setempat sedang melakukan pencarian untuk mengevakuasi mobil tersebut. Kendaraan tersebut naik, akan tetapi karena pada saat itu airnya surut, sehingga terjadi kemiringan yang cukup tajam. Mobil tersebut membawa beban yang cukup berat, yakni kurang lebih 2 ton. Akhirnya terjadi kemunduran lagi
tidak kuat naik, akhirnya mundur dan tidak sempurna kembali ke perahu, akhirnya perahu tersebut tenggelam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Sebuah kapal wisata yang mengangkut 8 wisatawan asing tenggelam di perairan Batu Tiga, Nusa Tenggara Timur. Meski tidak ada korban jiwa, 8 dari 14 penumpang terluka cukup serius. Sebuah kapal bernama KLM Tiana Lifeboat tenggelam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam sebuah video amatir yang beredar, menunjukkan detik-detik karamnya kapal yang tengah berlayar menuju Pulau Padar. Video tersebut diduga diambil oleh salah satu penumpang di kapal lain yang turut membantu mengevakuasi. Tim gabungan Polres Manggarai Barat dan Basarnas Maumere berhasil mengevakuasi 8 dari total 14 penumpang ke Pelabuhan Labuan Bajo. Ke-8 penumpang ini merupakan 3 wisatawan lokal dan 5 wisatawan mancanegara. 2 korban mengalami luka berat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Berselang beberapa waktu kemudian, tim Basarnas gabungan kembali berhasil mengevakuasi 6 penumpang lainnya. Sementara salah satu korban yang merupakan wisatawan lokal menyampaikan kekecewaannya terhadap kru kapal yang kurang memperhatikan keselamatan penumpang. Maksudku udah dia tuh bilang dari awal kapalnya tuh baru, jadi kayak kena scam gitu loh. Maksudku kalau mau bikin turis yang bagus di Labuan Bajo, ya udah dicek. Maksudku jangan main-main lah. Kita apalagi itu orang luar negeri semua dan tidak ada wisatawan lokal. Kalau nggak mau nama Labuan Bajo tercoreng, ayolah semuanya kayak pegiat-pegiat pariwisata, jangan kasih turis yang maksudku jangan kasih yang zong gitu loh. Petugas menyebutkan tenggelamnya kapal karena faktor angin kencang yang menghantam badan kapal sehingga terbalik dan tenggelam. Kronologis kapal saat melintas di Batu Tiga, tiba-tiba angin kencang, akhirnya terbalik. Terus ada kapal Ektas sama kapal nelayan lainnya dan wisata lainnya menolong. Akhirnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sebelumnya kapal wisata KLM Tiana Lifeboat ini pernah tenggelam di kawasan Taman Nasional Komodo pada Selasa 28 Juni 2022 lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dan anehnya kapal ini juga menjadi barang bukti pihak kepolisian, namun bisa beroperasi kembali. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario Antognoni, iNews melaporkan. Banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh. Di Kabupaten Pidi Jaya, tim SAR berupaya mengevakuasi korban banjir dari kediaman mereka. Sementara di Aceh Utara, pemirsa, sebuah pesantren nyaris tenggelam bersama dengan bangunan lainnya. Tim SAR bersama personil polisi dan TNI mengevakuasi korban banjir dari rumah mereka di Desa Pantai Beren, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Hujan deras menyebabkan rumah terendam banjir setinggi hampir 3 meter. Banjir juga merendam fasilitas umum hingga menghentikan aktivitas warga. Luapan sungai menyebabkan 8 kecamatan di Kabupaten Pidi Jaya terendam banjir. Di Desa Lubok, Pusaka, Aceh Utara, banjir merendam lingkungan pesantren Dayah Bustanul Mutakin. Sebagian santri dan guru telah dievakuasi, sementara santriwati ditempatkan pada lantai 2 bangunan pesantren. Istilahnya pesantren dilanda banjir yang tinggi airnya lebih kurang 3,5 meter atau 3,5 meter. Nah, dalam hal ini para santriwan semuanya sudah mengungsi ke bukit dan santriwati masih di Dayah, berarti mengamankan diri di lantai 2. Hingga kini, banjir masih merendam beberapa wilayah di Provinsi Aceh. BPBD mengimbau agar warga tetap waspada dan siaga menghadapi potensi hujan lebat yang berpeluang menimbulkan banjir di wilayah lainnya. Dari Pidi Jaya dan Kabupaten Aceh Utara, Jamal Pangwa, Arnia Jamil, iNews melaporkan.
Banjir juga merendam sekolah di Dusun Salimbongan, Pinerang, Sulawesi Selatan akibat hujan deras dan luapan air sungai. Sejumlah siswa menerjang banjir untuk menyelamatkan kursi dan meja sekolah yang terbawa arus banjir. Inilah video amatir seorang guru yang merekam banjir yang melanda sebuah sekolah di Dusun Salimbongan, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Sejumlah siswa sekolah berusaha menyelamatkan kursi dan meja yang hanyut terbawa arus banjir. Selain merusak dinding bangunan sekolah, beberapa buku pelajaran sekolah juga rusak akibat terendam banjir. Banjir terjadi akibat dari luapan sungai kecil yang tidak mampu menampung air hujan yang mengguyur dusun ini. Kemudian sekolah ada 3, SD, TK, dan sekolah SMA. Itulah yang pada prinsipnya banjir tersebut boleh dikatakan menurut kami, hasil asesmen kami selama di lapangan adalah banjir tahunan yang disebabkan oleh adanya hujan lebat. Banjir juga merendam 17 rumah warga yang ada di dusun ini. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi momen libur panjang Hari Raya Imlek dan cuti bersama membuat arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi Jakarta menuju Bogor Minggu siang padat. Momen libur panjang ini dimanfaatkan warga untuk berlibur keluar kota. Arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 6 Kampung Rambutan Jakarta, terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan menyemut di jalur dari arah Jakarta menuju Bogor. Laju kendaraan hanya mampu menempuh kecepatan 15 hingga 20 km per jam, bahkan tidak jarang laju kendaraan terhenti. Momen libur panjang Imlek dan cuti bersama pada besok Senin rupanya langsung dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berlibur keluar kota bersama keluarga. Sementara arus lalu lintas dari Bogor menuju Jakarta terpantau lengang. Sistem satu arah ke arah Jakarta diberlakukan pada arus lalu lintas di Puncak Bogor, Jawa Barat. Esok hari diprediksi menjadi puncak arus balik libur panjang Imlek 2023. Dan berikut laporan Lika Apriliani dari Gadok, Bogor, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas di malam Imlek yang berlokasi di Puncak Gadok, Jawa Barat ini menerapkan sistem one way ataupun satu arah yang menuju ke arah Jakarta. Ini diberlakukan dikarenakan arus balik pada long weekend Imlek kali ini sudah terjadi, di mana sistem satu arah ini diberlakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dan juga bersifat situasional. Tidak hanya memberlakukan sistem satu arah, namun pihak dari kepolisian ini juga memberlakukan sistem ganjil genap, di mana sistem ganjil genap ini telah diterapkan sejak hari Jumat pada pukul 2 siang dan akan diterapkan sampai dengan hari Senin pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Yang perlu diperhatikan bagi para wisatawan lokal untuk memasuki area puncak, ini harus diperhatikan plat nomor kendaraan Anda dikarenakan pada long weekend kali ini ada sejumlah 250 personil gabungan dari Satlantas Polres Bogor ini yang disiagakan untuk mengurai kemacetan, mengatur arus lalu lintas dan juga mengecek plat nomor kendaraan Anda. Dan esok hari ini diprediksi akan terjadinya puncak dari arus balik long weekend pada Imlek tahun 2023. Dari Puncak Bogor, Jawa Barat, Lika Apriliani, Bayu Lela, Eri Nugraha, Ilham Elias, iNews melaporkan. Ribuan umat Tionghoa padati kelenteng Petak 9 untuk merayakan Hari Imlek. Informasinya usai jeda.